Jadi roh itu selagi dia itu masih gelap dengan kemaksiatan, dengan dosa, dengan hawa, dengan aib, keburukan, sumiyat nafsan, maka ruh itu namanya nafsu. Itu pertama tuh ya. Kedua, faidan zajarat wan aqalat in iqalal ba'iri sumiyat aqlan. Ketika ruh itu inzajarat, katakanlah kapok gitu, berhenti. Wan aqalat, terikat. In iqalal ba'iri, seperti terikatnya sapi kebo. Kalau ba'ir itu kan artinya onta. Maka ini namanya sumiyat aklan, maka namanya adalah akal. Ruh namanya akal. Oke. Kemudian famazala tataqallabu fil ghaflati wal hudur fadzalika sumiyat qalban. Nah, ketika ruh itu masih berbolak-balik antara dia lupa dan ingat kepada Allah, kadang lupa kepada Allah, kadang ingat kepada Allah, maka namanya adalah qalban, qalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'allum ta'lim wa intifaa dzikra wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para subscriber dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa bersama-sama mengaji, melanjutkan pengajian kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Dan selanjutnya nanti kita akan membacakan surahan dari kitab Futuhul Ghaib yang ke berapa itu? 69 ya, biar selesai. Fatihah geus tadi can Al-Fatihah. Ya. Qala al-musannifu al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Ali Ibnu Al-Muttaqi Al-Hindi fi kitabihi Al-Hikam wa An-Nahjil Atam fi Tabwibil Hikam ila an qala babul anwari wa rutabuha ila an qala al-anwaru matayal qulubi wal asrar wa an-nuru jundul qalbi kama anna zulmata jundun nafsi fa idza arada Allahu ay yansura abdahu amaddahu bi junudil anwar wa qata'a anhu midada dzulami wal aghyar. Al-anwaru ta pira-pira cahya iku matayal qulubi, iku pira-pira kendaraane pira-pira hati, wal asrar lan pira-pira sir. Wa nuru jundul qalbi, an-nuru ta cahya iku jundul qalbi, iku pasukane hati, kama anna zulmata, kama kaya dene barang anna azulmata temen setuhune peteng iku jundun nafsi, iku pasukane nafsu. Fa idza aradallahu, mongko nalikane karep sapa Allah ayang sura ing ento nulung sapa Allah abdahu ing hambane Allah, amadahu mongko ngebantu sapa Allah ing abad bi junudil anwari kelawan pira-pira pasukane pira-pira cahaya, wa qata'alan mukat sapa Allah anu saking abad midadaz zalami ing pira-pira limpahane ke gelapan, wala giyari lan pira-pira ghair, pira-pira wong kang weneh. Pada bab baru al-musannif al-Imam
Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ingin membahas tentang keutamaan atau kelebihan dari cahaya ya. Allahumma ja'al nuran fi qalbi gitu, wa nuran fi basari, wa nuran fi basyari, dan seterusnya. Kan ada doa-doa tuh di mana kita itu sering meminta cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kan? Cahaya yang dimaksud itu apa sih? Apakah cahaya lampu? Ataukah yang lain? Gitu. Ataukah yang lain? Ya sebelumnya pernah dibahas sih. Jadi cahaya itu hakikatnya adalah satu hal yang sifatnya maknawi ya, abstrak, yang nggak kelihatan oleh mata dan hanya bisa dirasakan oleh hati. Dimana dengan cahaya ini seseorang itu tahu akan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang maksiat, mana yang taat, mana yang harus dilaksanakan dan mana yang harus dijauhi. Itu sifatnya maknawi yang mendatangi hati. Otomatis karena sifatnya ini adalah abstrak, maknawi, ya nggak kelihatan dong sama kita, kan? Makanya di sini oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari belum mengatakan al-anwaru matayal qulubi wal asrar. Cahaya-cahaya itu merupakan kendaraannya hati dan kendaraannya sir. Oke. Kembali pada definisi anwar. Anwar itu merupakan jamak dari nur. Nur itu adalah nuqtatun, satu titik ya. Taqau fi qalbil abdi, yang terjadi pada hatinya seorang hamba, min ma'nasmin au sifatin, dari makna, nama atau sifatnya Allah Ta'ala. Sifat atau namanya Allah Ta'ala yasri ma'naha fi kulliyatihi, di mana makna dari tadi nuktah atau setitik secercah cahaya tadi itu berjalan dalam totalitas seorang manusia sehingga hatta yubsira al-haqqa wal batil ibsaran la yumkinuhu takhallufu ma'ahu an mujibihi, sehingga dia bisa melihat kebenaran dan kebatilan dengan satu pandangan yang tidak mungkin ditolak. Ya, la yumkinuhu takhalluf, nggak mungkin ditolak, nggak mungkin mundur bersama dengan cahaya tadi, an mujibi, dari penyebabnya. Ya, otomatis sifatnya adalah ini ya, abstrak. Nyawa abstrak no, teka dulu. Abstrak, nggak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, kan? Hanya bisa dirasakan oleh hati, itu abstrak. Abstrak, ABS, trak, TRAK, abstrak, nggak kelihatan. Mata ya, kalau mata ya itu adalah kendaraan ya, dimana berarti al-anwaru matayal qulubi wal asrar, cahaya-cahayanya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kendaraan hati dan sir. Lalu apa perbedaan antara qulub dan asrar? Jadi di kalangan ahli tasawuf itu mengistilahkan ada beberapa nama bagi ruh. Ruh itu memiliki beberapa nama. Ada namanya akal, tuh. Ada namanya qalb ya. Ada namanya ruh, ada namanya sir. Ada yang namanya nafsu. Tuh kan? Ada 5 ini kalau di sini mah. Jadi 5 hal ini itu merupakan penamaan untuk ruh. Nah, ngebahas ruh ya, ayo. Penamaan untuk ruh. Jadi ruh itu bisa bernama nafsu, bisa bernama hawa, bisa bernama akal, bisa bernama qalb, bisa bernama ruh, bisa bernama sir. Itu kan? Itu ada 5 penamaan untuk ruh. Jadi 5 nama ini merupakan milik atau perbedaan-perbedaan nama yang dimiliki oleh ruh itu sendiri. Nah, nanti kita jelaskan nih. Fa inna ruh madamat muzlimatan bil ma'asi.
wadzunubi wasyahawati wal uyubi sumiyat nafsan. Ada di sini muridita. Rada beda dikit mah. Jadi roh itu selagi dia itu masih gelap dengan kemaksiatan, dengan dosa, dengan hawa, dengan aib, keburukan, sumiyat nafsan, maka ruh itu namanya nafsu. Itu pertama tuh ya. Kedua, faidan zajarat wan aqalat in iqalal ba'iri sumiyat aqlan. Ketika ruh itu inzajarat, katakanlah kapok gitu, berhenti. Wan aqalat, terikat. In iqalal ba'iri, seperti terikatnya sapi kebo. Kalau ba'ir itu kan artinya onta. Maka ini namanya sumiyat aqlan, maka namanya adalah akal. Ruh namanya akal. Oke. Kemudian famazala tataqallabu fil ghaflati wal hudur fadzalika sumiyat qalban. Nah, ketika ruh itu masih berbolak-balik antara dia lupa dan ingat kepada Allah, kadang lupa kepada Allah, kadang ingat kepada Allah, maka namanya adalah qalban, qalbu, latifatul qalb, itu tuh. Faidat ma'annat wasakanat wasarahat min ta'abil basyariyati sumiyat ruhan. Nah, ketika ruh ini sudah tenang, ya kan, sudah santai dari capeknya sifat kemanusiaan, sifat-sifat manusiawi, maka itu baru namanya ruh. Ruh baru tuh keempat kan, nafsu, akal, qalbu, ruh. Nah, kemudian faida tasaffat min ghabasyil his sumiyat sirrona. Kemudian ketika ruh itu sudah jernih dari keruhnya panca indera, jadi matanya sudah tidak mau bermaksiat, telinganya nggak mau mendengar yang jelek-jelek, dan mulutnya nggak berbicara yang kotor-kotor, kakinya itu tidak berjalan kepada tempat-tempat maksiat, otaknya, pikirannya itu tidak berpikir kepada hal-hal yang negatif, maka barulah di situ ruh, nama ruh itu berubah menjadi sir. Kenapa menjadi sir-sir? Itu kan artinya rahasia. Ya, karena ketika ruh dalam kondisi seperti ini, dia sudah syarat sirran min asrarillah, dia menjadi salah satu dari rahasia-rahasianya Allah. Haina raja'at ila asliha wa sirrul jabarut, ketika dia kembali kepada asalnya. Kan? Nah, sehingga faida aradallahu ta'ala an yusila abdahu ila hadrati qudsihi wa yahmiluhu ila mahalli unsihi amaddahu biwaridatil anwari kal mataya. Sehingga ketika Allah Ta'ala ingin menyampaikan ruh ini kepada kesucian Allah dan membawanya kepada kebahagiaan, kesenangan, ketenangan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ruh ini akan diberikan cahaya-cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengantarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga cahaya-cahaya itulah diistilahkan di dalam hikmah ini dengan apa? Al-anwaru mutayal qulubi wal asrar. Cahaya-cahaya itu merupakan kendaraan yang mengantarkan hati manusia, ruh manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Bertarekat, bertarekat. Tarekat itu kan adalah sebuah proses seseorang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bimbingan seorang guru, yang prosesnya adalah dengan menjernihkan, mengobati dirinya dari segala penyakit-penyakit hati. Ya, tadi itu prosesnya kan berarti dari awal tadi, yang awalnya namanya nafsu, kemudian berpindah kepada akal, berpindah kepada qalbu, berpindah kepada ruh, baru berpindah kepada sir. Barulah ketika sudah ada sir, maka dia akan bisa dibawa oleh cahaya-cahaya Allah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengkonon. Nah, sehingga dalam keadaan seperti ini otomatis tenang dia, mana nama. Dianya sudah tenang.
Ya karena ketika dia sudah sudah kosong dari tadi segala kegalauan, segala kegundahan, segala keinginan, segala angan-angan. Nah, kalau versinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu merupakan gambaran dari seseorang yang sudah fana atau sirna gitu ya, dari kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang alias seseorang yang seperti ini maka dia masuk dalam kategori orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi untuk mengejar ruh ini mengejar cahaya-cahaya ini otomatis melalui proses-proses yang yang namanya riyadhah itu, riyadhah. Jadi riyadhah itu melatih nafsu agar nafsu ini tunduk hanya kepada Allah. Jadi tujuan dari riyadhah sendiri, dan sudah pernah kita bahas pada pengajian-pengajian sebelumnya, bahwa riyadhah itu ya bukan hanya sekedar berdiam diri atau menyepi dari keramaian yang kemudian nanti dia menemukan hal yang luar biasa, bukan itu. Karena hakikatnya riyadhah itu adalah melatih nafsunya, melatih dirinya supaya tidak kebablasan, ya, supaya dia tidak mengikuti hawa nafsu, meminimalisir nafsu. Makanya hal ini kenapa Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani rahimahullah di dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah atau kitab-kitab yang lain, beliau mengatakan bahwa ketika seseorang itu melakukan khalwat, melakukan uzlah, tetapi keluar dari uzlah, baik uzlah yang 3 hari, 7 hari, 21 hari, 40 hari, 4 bulan, setahun, 3 tahun, kalau setelah keluar dari uzlah dia tidak mendapatkan salah satu dari 25 ilmu, maka uzlahnya atau khalwatnya gagal, otomatis dia nggak cocok dong untuk uzlah. Karena nggak cocok, ya udah dia suruh ngaji lagi gitu tuh, suruh ngaji lagi. Kalau nggak mau ngaji udah kerja aja di pasar. Itu kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani dalam kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah. Itu ya, itu untuk hikmah yang pertama. Untuk hikmah yang kedua, an-nuru jundul qalbi kama anna, berapa menit bro? 16. Oh. An-nuru jundul qalbi kama anna zulmata jundun nafsi, fa idza aradallahu ayang sura abdahu amaddahu bi junudil anwar wa qata'a anhu midadadz zulami wal aghyar. Cahaya itu merupakan pasukan daripada hati, pasukannya hati. Kama anna zulmata jundun nafsi. Jadi cahaya tadi yang digambarkan tadi ya, satu titik yang jatuh di dalam hati seorang hamba, seorang manusia. Yang titik itu merupakan bagian dari sifat atau namanya Allah Subhanahu wa taala, dan dapat merasuk ke dalam intisari atau lubuk hati yang paling dalam, yang bisa menembus hati. Itu kan cahaya tadi. Nah, cahaya ini merupakan jundul qalbi, merupakan pasukannya hati. Kama anna zulmata jundun nafsi, sebagaimana kegelapan itu adalah pasukan dari nafsu. Ya gampangnya, hati itu bercahaya, hati itu pasukannya adalah cahaya. Sementara nafsu pasukannya itu adalah kegelapan. Gimana kegelapan? Kegelapan yang namanya orang dalam kegelapan otomatis dia nggak tahu apa-apa dong. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsu itu dia tidak akan peduli apakah yang dilakukan oleh dirinya itu benar atau salah, tuh kan? Apakah yang akan dia lakukan itu
memiliki efek negatif baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, ya kan? Apakah membawa madarat atau manfaat kepada orang lain atau kepada dirinya sendiri? Nggak bakalan mikir ke sana. Ya contohnya kan seperti seseorang yang mabok, ya kan? Ada arak, wah asik nih mabok nih, bisa ngefly, atau selain itulah ganja, heroin, gitu dan seterusnya. Oh yang penting saya enak gitu tuh. Yang penting saya itu merasakan fly, merasakan nyaman, merasakan nikmat. Adapun orang lain itu ya bodo amat, bukan urusan saya kan gitu. Nah sehingga dia tidak akan peduli dengan orang-orang yang di sekitarnya, bahkan kepada dirinya sendiri nggak akan peduli. Nah itulah bagian dari kegelapan yang terkandung di dalam nafsu. Nah sehingga faida aradallahu ayang surah abdahu, ketika Allah Ta'ala itu ingin menolong hambanya. Nah kalau berbicara hamba ini bukan kita yang ngaku sebagai hambanya Allah. Berbicara sebagai hamba itu ya kualitas keimanannya, kualitas hatinya itu ya luar biasa, ya kan? Kalau dalam ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, artinya bukan hanya sekedar ibadahlah engkau kepada Tuhanmu. Nggak amat orang munafik ya masuk kalau hanya sekedar beribadah mah, ya enggak? Orang munafik, orang yang tidak memiliki iman, dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Apakah sama dengan orang yang beriman, yang beribadah kepada Allah Ta'ala? Jauh. Nah sehingga arti dari wa'bud rabbaka ini, sembahlah Tuhanmu, yaitu bukan hanya sekedar ibadah-ibadah ibadah-ibadah formal, sholat, ya karena kalau berbicara sholat, orang munafik, orang fasik, orang kafir sholat pun bisa, benar nggak? Benar lah. Di zaman Rasul kan ada orang yang munafik tuh, Abdullah bin Salam ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik, dia bukan orang yang beriman. Tetapi waktunya orang-orang muslim sholat duhur ikut. Berarti bukan beribadah, bukan hanya sekonyong-konyong beribadah, tapi apa? Wa'bud rabbaka. Jadikanlah engkau itu, atau berserah dirilah engkau, menghambakanlah dirimu kepada Allah sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan kepadamu. Nah, apa tuh? Sampai keyakinan datang kepadamu. Berserahlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hambakanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mati. Gitu. Ya artinya seumur hidup manusia, mulai dari dia lahir sampai dia mati, dia adalah hambanya Allah. Nah, pantas nggak dia itu disebut sebagai seorang hamba Allah? Sementara hamba Allah adalah seorang yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Ta'ala, bukan hanya sekedar ibadah sholat, bukan hanya sekedar zakat, bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar sedekah. Nah makanya gelar menjadi hambanya Allah Ta'ala itu ya berat. Nggak semua orang itu pantas disebut sebagai hambanya Allah Ta'ala. Itu loh. Sekarang kan ngaku-ngaku kita hambanya Allah Ta'ala. Baru pengakuan kita oleh Allah Ta'ala diaku atau tidak kan? Pertanyaannya gitu. Kita udah diaku belum jadi hambanya Allah Ta'ala? Kita mengaku-ngaku baik, kurang mah.
Tapi nggak masalah, namanya berdoa. Ya Allah, jadikanlah saya Engkau, jadikanlah saya menjadi hambamu, itu kan, yang benar-benar menghambakan dirinya kepadamu, itu kan. Ya kalau dalam ayat yang lain juga sama sih, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan saya tidak ciptakan, kata Allah Ta'ala, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menjadi hambaku, gitu kan. Tidak hanya beribadah loh, karena soal ibadah gampang, formal ya, ibadah formal gampang, ibadah formal mah. Ya tadi orang yang munafik tuh, orang para sahabat sholat, orang munafik ikut sholat. Ikut-ikutan gampang. Tetapi tadi menanamkan dalam dirinya bahwa dirinya adalah benar-benar hambanya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak semua orang, gitu, nggak semua orang. Ya karena meskipun orang yang berilmu sekalipun, itu belum tentu hatinya tunduk kepada Allah Ta'ala, ya kan? Nah makanya kenapa mustasyrikun itu, atau dalam bahasa kerennya itu nantang karena mustasyrikun teh bro, para orang-orang kafir yang mendalami agama Islam. Mereka ayat Al-Quran hafal, tafsirannya hafal, hadis-hadis hafal, tafsirannya hafal, itu kan. Bahkan semua atau banyak dari karya-karya ulama, ya misalnya seperti Imam Ghazali dalam Ihya'nya kan gede tuh, 4 jilid, dihafalkan. Tetapi ketika keimanan itu tidak ada dalam diri mereka, kosong, bukan orang yang beriman. Artinya seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang dalam sekalipun, hafal Quran, hafal hadis, hafal ini itu, tapi kalau hatinya tidak mau menghambakan diri kepada Allah Ta'ala, nonsen, kosong. Bukan jaminan, makanya ilmu yang kayak gini bukan jaminan tuh. Nah sehingga untuk menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak mudah. Nah makanya dari kalangan ahli tasawuf itu kenapa ada istilah riyadhah, itu pengolahan hati, supaya itu menanamkan kecintaan dalam dirinya kepada Allah Ta'ala, supaya dia sadar bahwa dirinya itu adalah hamba Allah Ta'ala. Yang namanya hamba ya hamba bukan tuan, tuan bukan hamba. Hamba tetap hamba nggak memiliki apa-apa, hamba nggak bisa ngapa-ngapain, hamba itu nggak bisa jual, nggak bisa beli, nggak memiliki, ya kan? Apalagi dia pengen ini itu, jauh, nggak bisa. Yang namanya hamba sahaya kan. Kan kalau di fikih ada yang istilahnya hamba sahaya. Hamba sahaya itu kan statusnya kayak binatang, manusia bentuknya, ya bentuknya manusia, ya kan? Tapi statusnya kayak barang, dia bisa dijual, bisa dibeli. Meskipun dia disuruh kerja sama tuannya, dia nggak berhak untuk mendapatkan gaji. Kenapa? Binatang ya, statusnya, gitu. Nah manusia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pun demikian. Meskipun dia ibadah, emang pantas mendapatkan imbalan, meminta imbalan dari ibadah yang dia lakukan? Nggak pantas lah, mau hamba ya. Kalau memang benar-benar dia mengaku sebagai hambanya Allah Ta'ala. Kalau nggak ngaku sebagai hambanya Allah Ta'ala ya silakan, gitu. Bebas, Anda bebas bro. Benar. Benar.
Oke, lanjut ya sebagai penutup. Berapa menit, Bro? Nah, cocok pasta. Fa idza aradallahu ayang surah abdahu amaddahu bijunudil anwar. Ketika Allah Ta'ala itu ingin menolong hambanya, maka Allah Ta'ala amaddahu, Allah Ta'ala itu limpahkan kepada dirinya bijunudil anwar dengan pasukan-pasukan cahaya. Wa qata anhu midadadz zulmi wal aghyar, dan Allah Ta'ala putuskan darinya limpahan-limpahan kegelapan dan limpahan-limpahan aghyar, segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga hati dengan nafsu, hati dengan nafsu itu selalu ada peperangan, selalu ada peperangan. Makanya kenapa hati itu selalu dihadapkan dengan nafsu, karena selalu ada peperangan, dan itu merupakan proses yang sulit. Berpindahnya ruh, ya, berpindahnya ruh dari 5 kondisi tadi, mulai dari mana tadi? Nafsu, berpindah kepada akal, berpindah kepada qalbu, berpindah kepada ruh, berpindah kepada sir. Itu prosesnya nggak mudah. Makanya selalu dikaitkan antara hati dengan nafsu, nafsu syahwat, kan gitu. Ya karena sampai meninggal, sampai mati, manusia itu selalu akan dalam keadaan berperang terus-menerus dengan nafsu. Karena selalu berperang, ya kan? Maka itulah yang namanya proses menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi karena kita itu memerangi nafsu, dan nafsu itu harus diperangi, harus ditundukkan, harus dibunuh, ya kan? Nah, makanya setiap saat, setiap waktu kita harus melatih. Itu yang malas ngaji sebelumnya gitu kan, kita jadi semangat ngaji. Yang malas zikir, malas sholat, malas ini itu, yang sifatnya positif, dilawan terus sampai perlawanan kepada nafsu itu menjadi satu tabiat, menjadi satu kebiasaan yang tidak dapat terlepas dari diri kita, sehingga dengan sendirinya nafsu itu dilawan. Gitu. Itulah yang namanya riyadhah tadi teh. Ya. Ya. Nah, eta. Ini artinya, artinya seseorang yang mendapatkan limpahan tadi, cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja yang ada dalam dirinya, ada 3 hal. Yang pertama adalah keyakinan yang tidak dicampuri dengan keraguan. Ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang berbarengan dengan basirah, cahaya hati. Itu. Dan yang ketiga adalah ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengarahkan kepada dirinya kepada solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti kebalikannya, seseorang yang tenggelam atau tertipu di dalam kegelapan nafsu, kegelapan syahwat, maka yang ada dalam dirinya satu, keyakinannya lemah. Jadi lemah keyakinan itu termasuk tanda dari gelapnya hati seseorang, ya. 2, ghalabatul jahli ala nafs, nafsunya itu bodoh, dirinya itu bodoh, bego tentang Allah Ta'ala. Tuh. Dan yang ketiga adalah selalu kalah oleh nafsu. Nah, itu tanda bahwa dirinya gelap, bahwa hatinya gelap. Yang pada intinya, ya, pada intinya
pasukan-pasukan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala itu ada pada perlawanan terhadap hawa nafsu. Dan sebaliknya, nanti pasukan-pasukan kegelapan itu ada pada mengikuti hawa nafsu. Selesai kan? Gitu. Jadi itulah sedikit mengenai cahaya ya, bahwa cahaya ini merupakan kendaraan bagi seorang manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya ini juga merupakan pasukan yang dapat membela seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala dari musuhnya. An-nuru lahul kashfu wal basiratu laha al-hukmu wallahu taala a'lam bissawab. Kita sambung pada pengajian kedua, Tuhul Ghaib. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.